Halo teman-teman, kali ini saya ada baca berita mengenai sleep paralysis atau dikenal istilahnya tuh ketindihan. Teman-teman ada yang pernah ngerasain nggak mungkin? Jadi kalau saya baca berita ini, saya terus terang pernah ngalamin itu. Saya ngalaminnya sekali waktu kecil. Jadi waktu kecil itu, jadi saya gimana ya? Kalau sleep paralysis itu kan dikenal kok ketindihan tuh artinya jadi orang dalam tidur dia seperti nggak bisa ngapa-ngapain, seperti lumpuh gambarannya gitu. Saat orang tidur pulas dia seperti lumpuh, jadi dia seperti mau bangun dari tidurnya tapi dia nggak bisa kebangun-bangun seperti itu teman-teman. Mungkin kalau ada yang pernah ngalamin tahu. Nah, saya ingat saya pernah ngalamin itu hanya sekali seumur hidup saya. Jadi waktu saya kecil aja, waktu kecil. Nah, kalau saya rasanya itu sleep paralysis itu saya ngalamin itu jadi seperti mimpi dikejar-kejar setan. Itu makanya kan orang bilang ini kerap dikaitkan dengan makhluk halus kan, hal mistis kan. Nah, tapi dia bilang dia itu efeknya itu sorry halusinasi, lihat hantu segala. Nah, tapi kalau penelitian bilang itu orang kalau jet lag, mereka kecapean. Kemudian itu dia bilang stres, sering cemas, pengidap narkolepsi dan tidur tempat baru. Saya nggak pernah tahu yang narkolepsi, tidur tempat baru, nggak juga ya. Kalau dikomparasi dengan saya waktu itu nggak di tempat baru, cuman saya masih kecil. Iya, berarti ya nggak, itu tempat baru karena saya masih kecil baru lihat tempat itu. Dibilang baru ya nggak baru-baru juga sih memang kalau saya ngerasanya. Tapi yang saya ngerasa, saya memang ada cemas, ada takut karena masih kecil. Jadi misalnya saya lebih panggil orang tua misalnya kan, panggil mama atau ibu kan, karena masih kecil. Nah, tapi sejak saya ngalamin itu, saya berikhtiar saya itu pokoknya biar saya aman gak ngalamin hal-hal aneh. Itu kan termasuk hal yang di luar kebiasaan. Siapa sih yang mau misalnya bangun tapi nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa gerakin badan? Ya sama aja seperti nggak punya badan dong, kayak gitu. Kita jadi seperti orang mati, pingsan apa gimana, apa kita energi kita terpisah dari badan kita, ya seperti orang meninggal atau gimana kan, nggak enak banget. Nah, sejak itu ya saya paling gimana ya, pikirannya positif main pikiran. Kemudian kayaknya ngerasa perlu doa deh kayaknya, atau andalin Tuhan deh. Kalau itu kita minta tolong deh sama Tuhan sebelum kita tidur atau lagi tidur atau bagaimana. Terus terang saya nggak ngalamin itu lagi ya. Mungkin kalau tingkat kecemasan waktu kecil masih ada sebetulnya, cuman kalau saya ingat-ingat nggak ngalaminnya lagi, mungkin lebih karena ya nggak mau ngalamin seperti itu. Saya bilang ke diri saya nggak mau ngalamin seperti itu. Yang saya ingat juga terus terang ya harus andalin yang maha kuasa. Cuman kan waktu kecil kita juga masih biasa aja, apa sih doa itu apa sih. Jadi lebih ke arah nggak mau ngalamin seperti itu lagi. Ciri-cirinya itu benar tidak bisa bergerak. Kalau sulit bernafas, saya ngerasanya itu seperti tersenggal-senggal. Memang ada namanya mimpi buruk kan. Itu kondisi kita mimpi seperti apa ya, mimpinya itu pengen pengen cepet bangun kan, terasa jadi seperti heri, seperti terburu-buru. Kalau kayak ada yang memperhatikan, iya. Jadi waktu istirahat itu saya ngeliat setan kayak gitu. Jadi hal yang nggak enak gitu. Iya, setan ya, kayak ngeliat itu seperti nggak enak gitu pokoknya. Kalau bisa keluar tubuh juga benar saya bilang. Jadi saya benar nggak bisa keluar tubuhnya itu ya benar. Saya nggak bisa gerakin badan, tapi saya ngerasa tubuh saya ada, tapi saya nggak ada kontrol ke tubuh saya seperti itu. Ya benar. Jadi out of control, kita nggak ada energi buat kontrol tubuh. Terus benar dia bilang, dia mencoba berteriak, menggerakkan jemari. Saya coba itu nggak bisa, nggak ada aktif. Tapi lama-lama akhirnya
saat di titik tertentu mungkin ya akhirnya bisa gerak, bisa under control lagi semuanya. Jadi mungkin nunggu badan lebih pulih lagi dari saat tidur yang nggak enak itu. Begitu pulih recover baru bisa bangun, cuman nggak mau berulang nih seperti itu. Nah, saran dari dokter, pola tidur usahakan tidur 6-8 jam, obat antidepresan. Nah, itu kan berarti seperti ada gangguan kejiwaan juga dong. Kalau pakai obat berhubungan dengan obat-obat gini, kurangi stres yang menyebabkan susah tidur. Tapi saya ingat sekali lagi, kalau waktu saya kecil itu emang sebenarnya ada kewajaran dan kitanya harus bisa mengatasi itu, mengatur. Tapi kalau sudah besar masih mengalami ini, ya berarti itu ada hubungan dengan stres juga, ada hubungan dengan yang kita harus perbaiki keadaan menurut saya. Kalau itu nggak diperbaiki ya bisa aja berulang lagi. Jadi saran saya, kalau dia bilang ini kejiwaan kalau yang saya tangkap ini, karena itu kita bisa merinding, bisa halusinasi nggak enak. Ya udah, kalau orang-orang sudah besar ya berdoa, lebih banyak berdoa, itu aja. Kemudian olahraga biar badan juga bisa tidur cepet tuh, olahraga nggak banyak pikiran. Seperti teman-teman, serahkan semua ke Tuhan, kayak gitulah. Yaudah, itu yang saya share teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Terima kasih.